Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di acara Nyasar Nyari Serunya. Jadi kali ini kita kedatangan kedatangan narasumber dari guru SMK 45 Jakarta yang juga mengajar di mata pelajaran sejarah, tapi juga dia ahli dan hobi di broadcasting dan juga entertainment gitu. Beliau adalah Pak Yusuf Rahmat. Pak Yusuf, silakan. Oke, terima kasih Satria. Ya. Terima kasih para pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmat Hidayat. Sebenarnya saya bukan ahli bidang entertain ya, cuman hanya sebagai partisan gitu ya, yang memang kebetulan hobi di bidang entertain, kemudian juga di bidang teknologi. Karena memang di samping saya mengajar mata pelajaran sejarah, tentunya dengan perkembangan teknologi yang ada nih ya gitu. Jadi guru itu memang dituntut harus banyak menguasai teknologi gitu, agar nanti proses pembelajaran yang kita akan sampaikan tentunya sesuai dengan keinginan dari tuntutan zaman gitu, dan merubah satu paradigma yang namanya belajar itu bersifat tradisional gitu ya. Nah, kemudian lebih menyenangkan dengan teknologi ini. Jadi seperti itu. Berarti Satria. kita sebagai remaja zaman sekarang atau Gen Z disebut juga kan, Betul. itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah era digital ya Pak. Betul, betul. Banyak teknologi yang sudah berkembang dan kita sudah dituntut untuk mengikuti teknologi tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman atau tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi, contohnya seperti smartphone dan laptop. Oke Pak. Tapi kenapa Bapak ditugaskan menjadi guru sejarah sih Pak? Oke, baik. Sebenarnya latar belakang dari keilmuan saya yang pertama memang itu berada di jurusan sejarah Oh, seperti itu. sejarah. Nah, karena memang teknologi ini juga sebenarnya masih minim sekali dimanfaatkan di dunia pendidikan kala Iya. itu, waktu ketika kita masih di era tahun 1980-an ya. Nah, ternyata bagaimana sih kita meramu sebuah media pembelajaran yang sebenarnya lebih menarik kepada masyarakat, terutama kepada siswa. Nah, akhirnya kita berkesimpulan, oh dengan memanfaatkan teknologi sebenarnya bisa hal itu dilaksanakan. Nah, akhirnya keterusan itu sampai sekarang kita mencoba bagaimana sih sebenarnya teknologi itu bisa dihubungkan dengan pembelajaran. Nah, terutama bagi saya sendiri tantangannya, wah di sejarah kan belajar masa lalu. Iya, betul. Nah, berarti kan wah minim teknologi nih. Nah. Ternyata tidak demikian gitu kan. Tapi dikembangkan lagi ya Pak. Betul, Jadi ada jadi- kolaborasi gitu. Betul, Antara jadi mata sejarah betul. dengan Jadi kolaborasi antara teknologi dengan pembelajaran dalam bidang apapun itu sebenarnya bisa. bisa Betul, bisa dan sebenarnya bisa dan perlu gitu ya betul, teman-teman. betul. Nah, jadi teknologi zaman sekarang ini menurut Bapak dampak yang muncul ketika remaja zaman sekarang itu memanfaatkan teknologi. Dampaknya apa nih ketika kita misalnya menggunakan handphone atau yang lain-lain? Apa plus minusnya itu Pak? Jadi begini ya, mulai merajut di abad ke-21 ini gitu ya. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang gitu ya, bahwa keterkaitan teknologi dengan kehidupan sosial masyarakat itu tidak dapat dipisahkan seperti itu ya. Nah, di dalam hal ini bagaimana kesiapan dari komunitas atau masyarakat itu terhadap teknologi yang sudah berkembang secara pesat. Mungkin kalau orang bilang tatarannya itu disebut revolusi teknologi. Nah, iya, gitu. betul, Bukan revolusi. evolusi teknologi lagi, tapi revolusi teknologi, perkembangan yang cepat dan secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali memang tantangan dan dilema yang harus dilakukan terutama untuk generasi sekarang ya. Betul. Kita bisa menyebutnya untuk generasi saat ini disebut generasi Z gitu Iya, ya. Gen Z itu kan kata terakhir gitu ya. Kok bisa gitu generasi Z. Nah, tetapi memang karena tadi
dengan revolusi industri yang terus berkembang, makanya dianggap bahwa ini adalah generasi terakhir yang bisa menguasai dan memanfaatkan teknologi. Nah, tentunya ada beberapa hal, ada dampak yang berkaitan dengan perkembangan teknologi Betul. dengan kehidupan di sosial di masyarakat gitu. Ada dampak positif dan Ya, ada ada dampak dampak negatif gitu. Nah, mungkin banyak sekali ya dampak negatifnya juga dampak positifnya. Nah, betul. Tetapi memang pada dasarnya teknologi ini diciptakan oleh manusia pada dasarnya untuk mempermudah Ya, kehidupan. sangat betul, betul. Sebenarnya itu Iya. kuncinya, untuk mempermudah aktivitas manusia, kehidupan manusia. Nah, itu inti dari satu teknologi. Tetapi pada perkembangannya gitu ya. Nah, teknologi ini kadangkala tidak bersifat teratur. Kenapa? Karena kan penikmat teknologi ini banyak sekali dalam tanda kutip ada yang baik, Ada yang ada buruk yang juga. buruk, Nah. gitu ya. Jadi akhirnya dari harapan bahwa teknologi dikembangkan untuk menuju ke arah kehidupan manusia yang positif. Ya, positif. Tetapi tadi karena ada masyarakat yang memanfaatkan itu untuk satu kepentingan, nah gitu ya. Ya. Nah, sehingga nanti kepentingan itu tentunya ada dampak negatifnya. Betul. Nah, ini akhirnya perkembangan dan arah teknologi ada juga yang menuju ke arah negatif. Betul seperti itu. Nah, banyak sekali. Nah, nanti mungkin bisa kita berikan contoh berbagai macam perkembangan teknologi yang negatif dan positif, tentunya yang mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat seperti itu. Berarti sekarang ini, di zaman sekarang ini berarti revolusi industri menurut saya ya 5.0, 5.0. Jadi di era sekarang itu revolusi industri itu makin berkembang dan juga banyak teknologi yang makin pesat. AI juga ya Pak? Betul, ada tambahan lagi gitu AI, ya. terus itu banyak banget teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga, orang-orang memenuhi kebutuhan juga dan mempermudah urusan orang-orang. Tapi di balik itu semua ada positif negatifnya ya Pak. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong soal revolusi industri, Betul. menurut Bapak revolusi industri 1.0 dari 5.0 itu gimana sih Pak? Iya, jadi kita perlu garis bawahi dulu bahwa revolusi industri atau yang cenderung saya menyebutnya revolusi teknologi ya gitu ya. Memang itu dia tidak hanya berkembang dari arah hardware atau model-model peralatan gitu ya, tetapi juga ke arah software juga gitu. Mungkin kalau tentunya kalau zaman dahulu itu stuck, misalnya ada hardware-nya dalam bentuk PC gitu kan. Nah, kemudian softwarenya itu berupa operating system seperti itu. Nah, tetapi ketika perkembangan teknologi ke depan ini gitu kan. Nah, dengan ditemukannya berbagai macam teknologi yang mempercepat satu kinerja sistem. Nah, tentunya kan sistem ini juga harus secara simultan berubah juga kan gitu. Nah, sampai sekarang mungkin selama ini sistem-sistem yang menguasai beberapa market share gitu ya, seperti mungkin Microsoft gitu, kemudian lagi ada lagi Apple. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi tadi, hardware itu juga mengikuti perkembangan dari software. Nah, tentunya kalau misalnya hari ini di dunia ini banyak sekali para pengguna yang berbasiskan gadgetnya itu misalnya Android. Seperti itu. Nah, itu kan berarti ada satu transisi teknologi lagi ketika mereka mulai zaman dahulu lebih cenderung menggunakan PC. Nah, kemudian nanti di tahun sebelumnya menggunakan laptop yang lebih simpel. Nah, tetapi nanti akan beralih lagi ketika laptop mungkin tidak begitu simpel, lebih besar, berat gitu ya. Dikembangkan lagi ya Pak? Dikembangkan lagi menjadi biasa menggunakan dalam bentuk komputer yang bersifat pad atau tab gitu ya. Betul.
Nah, memang selama ini teknologi itu masih cenderung terus berevolusi ya. Nah, tetap dengan gadget, HP dalam hal ini juga itu menjadi satu produk teknologi, hasil revolusi teknologi yang memang paling banyak animonya masyarakat itu menggunakan hal tersebut. Nah, dari perkembangan teknologi ini, nah tentunya banyak sekali hal-hal yang sangat bahasa kita tuh sangat mirip gitu pada kehidupan sehari-hari yang tentunya secara tidak langsung dalam kondisi apapun gitu ya, kondisi apapun pasti kita akan bersentuhan dengan teknologi tersebut gitu. Mungkin kalau zaman dulu era revolusi industri itu 1.0, nah itu ya mungkin masih tadi terbatas hanya pemanfaatan PC komputer yang digunakan untuk kepentingan di kantor, mencetak seperti itu ya. Oke, jadi mungkin salah satunya seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, untuk revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Mungkin saat ini kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Nyasar Nyari Serunya. Duh, pulpen saya habis lagi. Raka, kamu ada pulpen lagi nggak? Ya, saya punya pulpen. Faras, kamu ada pulpen nggak? Ya, saya juga nggak punya. Duh, gimana ya? Catatan saya masih banyak, pulpen saya habis lagi. Ngapain jauh-jauh ke fotokopian? Kan di Sekampat 5 ada UPH TKP yang mulai banyak alat tulis. Oh iya, saya tidak kepikiran untuk pergi ke sana. Terima kasih ya sarannya. Ajay, lagi beli apa? Saya mau beli buku di sini, kalau kamu? Oh iya, kebetulan pulpen saya habis, jadi saya ke gerai OTKP deh. Kak, aku mau beli pulpen dong satu. Satu aja? Ya. Ini berapa harganya? Yang standar ya? Standar 3.000. Oh iya, ini uangnya ya kak. Terima kasih. Wah, lengkap banget ya alat tulis di sini. Ya, kalau ada apa-apa sama alat tulis kita nggak perlu jauh-jauh ke fotokopi. Nah, lengkapkan alat tulis di unit produksi OTKP ini. Nah, untuk teman-teman semua, jika kalian memerlukan atau membutuhkan alat tulis dan sejenisnya, kalian bisa datang ke unit produksi OTKP. Karena di sana persediaan dan alat-alatnya lumayan lengkap. Dan kalian nggak harus lelah untuk ke fotokopian. Betul. Ayo semuanya, belilah alat tulis di unit produksi OTKP ini. Alat tulis lengkap, tulisan makin cakep. Kamu udah ngeprint ini? Oh iya, lupa. Woi, ngapain? Ngeprint, Pak. Kan ada UPPSPT. Oh iya. SMK Negeri 45 Jakarta terdapat UPPSPT yang melayani jasa media. UP yang dikelola oleh jurusan PSPT melayani jasa scanning dan ngeprint kertas berbagai ukuran. Selain itu, UPPSPT juga melayani pencetakan seperti banner, kalender, pin, brosur, dan juga kaos. Tidak hanya itu, UPPSPT juga melayani jasa pemotretan dan pembuatan video yang sudah termasuk pengeditannya. UPPSPT Printing, Scanning, Production, and Technology. Woi, bayar dulu. Baik pemirsa dan teman-teman semua, kembali lagi di acara Nyasar Nyari Serunya. Oke, jadi kita berlanjut nih.
karena tadi kita ngomongin revolusi industri, sekarang kita bahas dari revolusi industri 1.0 dulu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya revolusi industri tadi ya di 1.0 itu adalah sebuah pergerakan teknologi kehidupan manusia yang lebih dipermudah gitu ya. Memang ini awalnya ada di sejarahnya di Inggris, yaitu di revolusi industri di Inggris. Memang 1.0 ini cenderung masih bersifat teknologi mekanik. Artinya yang untuk otomatik atau komputasi memang tadi sangat belum ya gitu ya. Jadi masih menggunakan teknologi manual, nah gitu. Dan nanti perkembangannya sampai dengan teknologi di 5.0 gitu ya. Nah itu secara cepat bahwa perkembangan teknologi sudah terintegrasi dengan sistem digitalisasi, dan itu tentunya tidak membatasi kehidupan manusia dari yang skup lokalnya kecil gitu kan. Ada teknologi, artinya dia dapat berkomunikasi atau membuat satu jaringan itu lingkupnya global gitu. Jadi mulai dari kita bisa berhubungan dengan orang yang berada di kutub utara misalnya, kita akan berhubungan dengan orang yang ada di kutub selatan. Nah secara real time saat itu juga bisa. Nah itu perkembangan teknologi di era tadi 5.0 ini seperti itu. Jadi memang perkembangan itu sangat revolutif sekali seperti itu. Jadi untuk revolusi industri 1.0 ini pertama saya riset terlebih dahulu ya Pak. Saya udah riset dari kemarin-kemarin bahwa revolusi industri 1.0 itu dibuatnya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18. Nah, menurut Bapak ini mesin uap ini dikembangkan oleh James Watt ini untuk apa sih Pak di era tersebut? Ya, jadi sebenarnya kan penggerak secara mekanik. Selama ini kan untuk penggerak mekanik itu kan dilakukan oleh tenaga manual, tenaga manusia atau tenaga hewan, kuda. Ya kan, oleh kuda tuh ya kan. Jadi kereta kuda ya kan, semua manual gitu kan. Nah, tetapi ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran ini yang berkembang di wilayah Eropa sebenarnya gitu ya. Mengapa sih kok berkembangnya itu ada di Eropa gitu? Bagaimana dengan Indonesia sebelumnya? Ya memang karena memang kesadaran dari peradaban yang awal paling tingkat kemakmurannya lebih tinggi memang awalnya di Eropa gitu, seperti itu, memang yang lebih maju gitu. Artinya semua pemikiran yang brilian itu ada di Eropa, sehingga nanti pun perkembangan teknologi itu akan mengawali sistem digitalisasi sampai sekarang ini memang itu berkiblat antara Eropa plus dengan Amerika, mungkin seperti itu. Nah, terus gimana dengan Asia? Sebenarnya ada teknologi, cuman memang karena eksplorasi dan mungkin komunikasi atau publisitas yang kurang, jadinya memang tertutup gitu. Padahal orang menganggap bahwa enggak kok, di Timur Tengah itu banyak sekali teknologi-teknologi yang diaplikasikan oleh Eropa sebenarnya sebelumnya, seperti itu. Tetapi tadi satu lagi, karena media publikasi yang ada di Timur Tengah ini sangat minim, sehingga kalau di wilayah Eropa itu publikasinya sangat besar, artinya ya mohon maaf, misalnya lebih terkenal di Eropa ataupun di Amerika, karena memang media publikasi mereka cukup kompleks dan cukup baik pada saat itu. Nah, kemudian berkaitan dengan teknologi yang tentunya kita kembali ke sekolah gitu ya. Nah, atau boleh deh kita ke masyarakat, terutama kepada siswa. Apa sih Pak misalnya beberapa manfaat atau konteks dalam hal ini teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai sebuah media belajar agar siswa itu menjadi cerdas. Nah, itu nanti butuh semacam formulasi pemikiran, formulasi pembuatan media belajar yang berkaitan dengan teknologi. Nah, tentunya sebenarnya dari revolusi industri atau revolusi teknologi tadi pasti akan menyentuh ke Indonesia, terutama ke sekolah kita ini gitu.
gitu. Jadi revolusi industri itu sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh untuk kita sebagai siswa dan juga sebagai guru juga. Tapi Pak, kurikulum Merdeka nih Pak, kurikulum Merdeka ini apakah membuat Indonesia makin membuat siswa-siswi itu makin maju, inovatif, kreatif gitu Pak? Soalnya di kurikulum Merdeka ini siswa dipaksakan, diwajibkan untuk kita lebih aktif, tapi tidak luput juga dari teknologi Pak. Nah, itu gimana sih Pak dari kurikulum Merdeka dan teknologi, hubungannya apa tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya gini ya, untuk pengembangan satu sistem pendidikan yang lebih baik dan terarah memang harus ada satu metode terstruktur dan tersusun ya untuk mencapai sejauh mana perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa kurikulum itu dibuat seperti itu ya. Nah, kurikulum ini juga memang satu sistem kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai rancangan pendidikan agar arah perkembangan pendidikan itu dapat berjalan sesuai dengan konsep-konsep yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentunya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kurikulum ini memang ada nama-namanya ya kan, mulai dari KTSP, kemudian Kurtilas, kemudian kurikulum Merdeka gitu. Nah, tentunya tadi revolusi teknologi aja bergerak dan berkembang gitu. Masa pendidikan nggak berkembang gitu kan? Nah, makanya dengan dasar demikian pendidikan pun tentunya harus berkembang gitu. Jadi mengikuti standar teknologi yang ada di masyarakat. Pak, tujuannya apa sih Pak? Kan tadi kembali lagi di akhirnya endingnya itu bahwa pendidikan juga akan memberikan satu wacana kepada masyarakat, satu pengetahuan yang penting untuk kehidupan selanjutnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk kurikulum sebenarnya tadi semuanya baik gitu. Hanya memang bagaimana nih kurikulum ini bisa mengadopsi lingkungan sekitar dan teknologi yang ada untuk menjalankan satu sistem pendidikan yang nantinya tentunya akan membawa dampak yang lebih baik. Nah gitu, makanya adalah diciptakan untuk tahun ini disebut kurikulum Merdeka dengan rancangan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, dan jangan lupa bahwa Indonesia itu secara kultur itu punya budaya tentunya yang berbeda dengan yang ada di Eropa, yang ada di Timur Tengah. Nah itu juga konteks budaya juga perlu diperhatikan. Nah, kurikulum pun mengadopsi ke situ. Selain teknologi tuh, nah selain teknologi juga mereka mengadopsi budaya lokal yang berkembang dan tentunya nanti satu saat itu akan menciptakan satu integritas bangsa yang ini loh sebenarnya bangsa Indonesia tuh seperti ini. Jadi kita tidak disebut gaptek teknologi. Kita juga tidak disebut gaptek budaya, tapi kita akan mencerminkan semua itu secara holistik bahwa inilah Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depannya itu sistem pendidikan, teknologi, budaya di Indonesia itu semakin berkembang. Sebenarnya banyak. Nah, untuk keberlanjutan dari sistem kurikulum Merdeka yang ada saat ini, sebenarnya siswa itu tidak dipaksakan. Jadi sebenarnya sama semuanya di dalam kurikulum itu, hanya memang penerapan teknologi itu lebih porsinya itu lebih besar ya, betul ya. Seperti salah satu di SMK 45 kita sudah menerapkan sistem no paperless gitu. Jadi tidak menggunakan kertas gitu. Setiap ujian yang digunakan di SMK 45 harus menggunakan aplikasi ya. Dalam hal ini teknologi pasti gitu kan. Nah, gitu. Nah, yang kedua salah satunya lagi tadi kita mengurangi biaya atau mengurangi beban sampah masyarakat. Kalau paperless kita selesai nulis, bisa dibuang.
gitu. Walaupun misalnya udah selesai nulis dikumpulin mungkin jadi bungkus bakwan, ya kan, jadi banyak bungkus banget tahu itu, gitu banyak kan. banget Tapi itu. kan setelah itu dibuang lagi Iya. gitu kan. Nah, jadi kecenderungannya kita memanfaatkan teknologi tadi juga mengurangi hasil sampah yang ada di masyarakat, terutama di sekolah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi untuk untuk ulangan atau mengerjakan tugas, terutama ulangan ya, minusnya tuh kita nggak bisa nyontek teman-teman. Jadi kita bisa nyontek, kita bisa buka Google. Kan kalau dari kertas kita bisa nih nyontek sana sini kan, hadap kanan kiri, wah jawabannya A gitu. Oke, teman-teman, jadi kita break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Nyasar Nyari Serunya. Oke, kita lanjut ke pengertian kuitan. Tari merupakan ungkapan pikiran, kehendak, perasaan, pengalaman menggunakan media gerak yang ekspresif. Menurut Sudaryono, tari adalah ekspresi. Oke, kita jeda dulu, kami istirahat. Wah, udah istirahat nih, mau jajan deh. Bindi, Acau mau jajan nggak? Boleh. Tapi kalian tahu BC di mana nggak? Ya, aku nggak tahu deh. Coba itu tanya. Kakak, mau ke BC? Tahu BC nggak di mana? Oh, BC. BC ada di bawah. Kalian mau jajan juga? Iya. Ya udah, yuk ikut kita. Nah, ini yang namanya BC. Kalian kalau nanti lapar atau haus, kalian bisa jajan di sini. Oh, makasih Kak. Oke, ayo. Ini boleh? Iya. Boleh dicatat dulu ya. Iya. Totalnya jadi 6.000. Oh, ya. Kamu Arden sama Adinsari ya. Jadi totalnya 12.000. Enak banget ya di BC, murah-murah. Iya, benar. Besok ketemu lagi yuk. Ayo. Bingung mau jajan. Ke BC aja. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di acara Nyasar Nyari Serunya. Jadi sekarang, karena tadi kita banyak banget bahas teknologi, dan sekarang kita akan bahas dampak teknologi terhadap kita sebagai remaja dan Gen Z. Nah, dimulai dari dampak positif nih Pak, dampak positifnya. Oke, jadi tadi seperti udah intro yang sudah Iya. saya jelaskan ya Satria ya. Jadi memang dampak positif ini dari perkembangan teknologi itu sangat banyak sekali ya. Betul. Artinya yang pertama, teknologi itu membuat hidup lebih nyaman, lebih mudah, lebih simpel, lebih enak lah seperti itu. Nah, jadi tentunya mempermudah aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, jadi dampak teknologi yang paling utama itu tadi mempermudah untuk pelaksanaan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, terus kemudian lagi tentunya ada tambahan lagi nih teknologi itu kan. Apa tuh, Pak? Selain hanya mempermudah, bukan Pak, ada penemuan misalnya mobil dengan teknologi listrik. Nah, itu kan tetap intinya mempermudah. Tetapi dalam hal ini ada tambahan lagi. Nah, tambahan lagi di era yang terbaru bahwa setiap orang pasti akan terkoneksi dengan orang yang lainnya seperti itu. Nah, itu artinya dampak yang positif dari keberadaan teknologi ini, bahwa setiap masyarakat itu akan selalu terhubung dengan komunitasnya masing-masing, dan itu tanpa batas. Nah, ini nih kelebihannya. Kalau mungkin zaman dahulu masih
sebelum ditemukannya internet dengan software-software yang lainnya kan masih terbatas, kita paling nonton di TV, televisi, kita bisa ngelihat berita di dunia. Tetapi saat ini ketika teknologi itu melakukan revolusi dalam bidang keterkaitan interaksi sosial, nah ini sangat berubah. Betul. Gitu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini dalam waktu cepat orang akan langsung dapat mengetahui dan memahaminya. Gitu ya. Misal hari ini 3 hari yang lalu ada banjir di Spanyol. Gitu. Kalau mungkin media-media televisi itu menyiarkannya telat gitu kan, tetapi media-media yang bergerak di bidang media sosial, misalnya mulai dari Instagram gitu kan, mungkin bisa juga TikTok ataupun Twitter. Nah itu dia sudah lebih maju memberikan satu pandangan-pandangan atau memberikan satu informasi tadi itu secara cepat dan real time. Nah ini memang satu kelebihan dari satu perkembangan teknologi. Nah di dalam konteksnya bermasyarakat, memang itu perkembangan teknologi itu tadi semakin ke sini, ya kan, semakin ke depan itu semakin simpel, gitu. Mungkin kalau kita dulu teknologinya PC makin berat, terus kemudian ke laptop, hari ini dunia saja sudah bisa digenggam di tangan kita, gadget, gitu ya. Nah itu tadi. Dan gadget ini terkoneksi ke dalam semua entitas, komunitas masyarakat. Sehingga ya mau nggak mau, apapun yang terjadi di kehidupan manusia, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu sangat bisa kita nikmati. Nah itu memang dalam sisi pemanfaatan informasi. Nah ada lagi dari satu sisi pemanfaatan teknologi atau lifestyle atau gaya hidup kita, terutama biasanya digunakan, tentunya ini punya kecenderungan yang lebih besar bahwa teknologi yang berkembang itu memang menciptakan satu pengaruh yang baik terhadap kehidupan manusia tadi. Jadi dalam gaya atau lifestyle gitu. Nah bagaimana Pak? Nah tadi munculnya e-commerce gitu kan. Nah terus juga lifestyle munculnya berbagai macam kemudahan akses perbankan. Kalau dulu kita kalau mau pinjem duit harus ke bank. Nah gitu kan. Datang ngantri gitu. Tetapi dengan kemajuan teknologi tidak demikian. Kalau zaman dulu mungkin yang bisa pinjem duit hanya orang-orang tertentu saja. Dengan umur yang tentunya udah dikategorikan dewasa baru pinjem uang gitu. Nah, tetapi dengan adanya teknologi ke sini, nah berkembang ya kan, siapapun bisa pinjem uang asal memenuhi kriteria atau syarat yang diberikan oleh teknologi tadi atau si provider atau si penyedia layanan tadi. Nah, kayak gitu. Itu tentunya membawa dampak yang positif. Nah, Pak, dampak positifnya lagi apa sih sebenarnya? Nah, dampak positifnya lagi dari segi lifestyle bahwa teknologi yang sudah dimiliki pun tadi menciptakan satu kemudahan akses. Baik dalam segi ekonomi, dalam segi sosial. Nah, ada lagi akses mempermudah membuka informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Seperti kalau misalnya Pak, kalau zaman dulu kita mau ngelamar pekerjaan itu harus datang ke tempat perusahaan gitu ya kan. Nah, ternyata dengan adanya teknologi sekarang kita tidak mesti melakukan visit kepada perusahaan-perusahaan untuk mencari pekerjaan, tetapi dengan cukup melihat gadget saja sudah kita, oh iya nih kita mau ngelamar pekerjaan. Nah, tinggal kita lengkapi syarat-syarat yang sudah mereka sediakan tadi. Nah, itu salah satu dampak dari baiknya teknologi. Nah, lifestyle yang berikutnya, nah ternyata dari dampak teknologi ini, nah itu bisa mempermudah manusia ketika pada masa yang lalu, waktu itu ini seperti alatnya mahal, tapi ternyata di bidang mungkin kedokteran atau kesehatan ya,
Tapi sekarang bisa kok kita nikmati dengan hanya punya satu gadget saja yang sudah mumpuni di berbagai macam sisi. Nah itu sudah cukup. Contoh, kalau untuk mengukur denyut nadi gitu ya kan, selama ini kan detak jantung kita berapa, tekanan darahnya berapa gitu kan. Kita kan waktu itu hanya dokter yang tahu dan yang bisa mengukur tekanan darah kita gitu kan. Ketika kita pergi ke rumah sakit, oke, dicek tekanan darahnya gitu kan. Ya dok, berapa dok tekanan darah saya? Oh normal misalnya 100/90. Nah gitu. Tetapi dengan kemajuan teknologi kita sudah tadi, dengan jam yang bisa mengatur misalnya, atau jam bisa mengetahui kadar tadi tekanan darah manusia. Bisa diklik gitu kan. Itu kemudahan teknologi di situ. Seperti itu. Nah, perkara bagaimana sih sebenarnya teknologi itu dibangun, apakah sama enggak kualitasnya dengan yang kita mau datang ke dokter dengan menggunakan jam. Tentunya itu juga nanti sudah ada ukuran-ukurannya tersendiri. Artinya semakin akurat. Nah ini nih yang menyebabkan kita penggunaan teknologi itu semakin mempermudah hidup manusia. Nah seperti itu. Nah itu sisi yang terbaiknya. Tetapi memang dari semua hal yang terbaik itu, nah tentunya kalau dibandingkan dengan porsinya gimana Pak dengan yang terburuk, tetap revolusi teknologi informasi komunikasi ini membawa dampak yang lebih baik ketimbang yang lebih buruknya gitu. Jadi masih tetap kondisinya perkembangan ini menjadi lebih baik seperti itu. Oke, jadi dampak positif ini sebenarnya tergantung remaja yang memanfaatkannya. Betul. Ya, contohnya tuh kita tadi yang Bapak bilang untuk metode pembayaran misalnya. Betul. Sekarang kan banyak banget ya yang udah pakai QRIS, pakai GoPay, pakai Betul, Dana. betul. Nah, jadi kita tuh dimudahkan untuk pembayaran. Jadi kita nggak usah ngeluarin uang cash, jadi Betul. kita tinggal scan. Nah, tapi menurut Bapak itu worth it nggak sih Pak dengan adanya QRIS gitu? Iya. Iya, nah tadi dampak positif ya. Iya. Berarti sekarang nih kita dampak negatif nih. Nah, ini nih gitu. Saking mudahnya gitu kan kita memanfaatkan teknologi untuk lifestyle, tentunya ada resiko yang harus kita bayar gitu loh. Nah, resiko ini nih kadang-kala namanya juga resiko gitu kan. Berarti waduh beban kan gitu. Nah, beban ini memang menjadi negatif buat kita. Nah, terutama untuk generasi Gen Z, ini nih yang menjadi satu kecenderungan kelemahan dari revolusi teknologi tadi. Nah, dengan maraknya tadi seperti model keuangan perbankan yang semakin mudah untuk diakses gitu ya. Nah, tentunya ada resiko besar yang harus ditanggung oleh si pengakses tadi gitu ya. Nah, Pak, saya sekarang transaksi tunai sudah dipermudah. Iya, betul. Terus transaksi non tunai juga dipermudah. Nah, dalam hal ini tadi orang yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan satu bentuk nilai ekonomi. Nah, jadi kan kalau udah ada teknologi, gimana nih cara kita biar bisa hidup? Nah, kita manfaatkan teknologi. Nah, itu memang cenderung yang menjadi satu pemikiran baru nih yang harus, kenapa sih ada SMK dari jurusan pemasaran harus berubah menjadi jurusan bisnis daring pemasaran. Kemudian berubah lagi jadi bisnis retail. Nah, tentunya tadi memaksakan satu sistem ekonomi yang memang secara konvensional udah tidak berlaku, mungkin ya udah sangat jarang. Nah, tentunya harus memanfaatkan teknologi tadi agar sistem ekonomi itu berkembang lebih cepat dan pesat. Tentunya menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, tadi dampak dari penggunaan teknologi yang begitu besar, dampak negatifnya sehingga banyak dari para pemikir-pemikir di luar sana gitu ya,
oke, saya akan menciptakan satu sistem pembayaran yang mudah. Kalau orang nggak punya uang, gimana caranya biar bisa beli barang? Nah, akhirnya gitu kan? Iya. Itu kan mempermudah sebenarnya kan? Betul. Saya nggak punya duit, tapi saya mau loh beli barang. Gimana sih caranya? Akhirnya muncullah, ya kan? Segala macam pembiayaan yang bersifat kredit. Nah, gitu kan? Nah, ini nih yang menjadi satu dampak kalau menurut saya, menjadi satu dampak negatif yang ternyata ini sangat besar dirasakan oleh Gen Z gitu. Siapa saja kalau dulu orang yang boleh pinjam itu mungkin orang dewasa yang sudah punya KTP dan lain sebagainya. Dan itu dipersulitnya lagi dengan harus melengkapi berkas, bla 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 bla, waktu pencairan yang cukup lama. Tetapi hari ini hanya mengklik saja dalam waktu sekian menit sudah bisa melakukan transaksi non tunai yang sifatnya kredit. Tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tapi ternyata juga berlaku bagi orang yang mungkin masih baru belajar, dengan catatan persyaratan-persyaratannya tentu harus diikuti. Nah, ini yang membawa dampak negatif. Contoh, tadi dengan adanya pembayaran kredit tadi, nah seperti bukan hanya salah satu e-commerce ya, semua e-commerce. Bahkan kalau kita sampai hari ini Indonesia saja transaksi yang bersifat kredit itu jumlahnya hampir triliunan ya gitu ya. Nanti bisa kita cek deh datanya. Nah, ini yang nanti akan membawa dampak negatif. Negatifnya apa? Berarti setiap orang, Pak, punya hutang ya? Iya, Nah, gitu. ya itu. Nah, ini baru jadi pelajar, kerja nggak ada, baru minta duit sama orang tuanya. Dia nambah gitu kan, nambah melakukan hutang. Misalnya, Pak, saya hanya sekedar pengen beli ini loh Pak gitu. Nah, itu kan amat mudah ya gitu. Nah, apalagi kalau kelas rata-rata, kalau kelas 11 sudah punya KTP, itu lebih mudah lagi gitu kan. Nah, inilah yang nanti dampaknya menjadi satu dampak yang buruk buat sistem kehidupan sosial di masyarakat kita. Seperti itu. Jadi banyak banget dampak positif dan dampak negatifnya dari teknologi sekarang nih teman-teman. Nah, jadi kita break out dulu, jangan kemana-mana, tetap di Nyasar Nyari Serunya. Nyari Serunya, oke. Jika saya ingin menjadi nasabah baru di Bank Mini ini, saya mau nanya apa sih keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini? Keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini, yang pertama itu kita terlatih untuk menjadi disiplin dalam penggunaan uang. Nah, keuntungan yang kedua itu kita mempunyai dana simpanan yang nantinya akan berguna ketika kita sedang dalam situasi darurat. Oh, menarik banget keuntungannya. Bagaimana sih caranya saya menjadi nasabah di Bank Mini ini? Nah, nasabah baru itu diwajibkan untuk membeli buku tabungan. Nah, setelah membeli buku tabungan, nanti nasabah baru akan ditindaklanjuti untuk mengisi formulir data pribadi. Setelah nasabah baru mengisi formulir tersebut, nasabah diwajibkan untuk menyetor sebagai saldo awal tabungan. Oh ya udah Kak, saya mau daftar dong di Bank Mini. Boleh? Boleh saya minta data pribadinya? Boleh. Atas nama siapa? Azan Eviano Sumara. Kelas berapa? 10 PSPT. Untuk tanggal lahirnya? 24 November 2008. Oke. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dengan menabung di Bank Mini, kalian dapat mengambil dana saat keadaan darurat. Serta kalian juga dapat disiplin dalam menghemat keuangan. Yuk menabung di Bank Mini, keuangan aman, masa depan cerah. Oke teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di Nyasar Nyari Serunya. Nyari Serunya. Nah, jadi
Kalau kita tadi bahas di era digital, teknologi, sekarang kita masuk ke dunia kerja, Pak. Betul. Sebagai baru kelas 10, saya kelas 10, saya juga ingin tahu apa sih lingkungan kerja nantinya biar kita tuh nggak kaget itu dengan teknologi yang sekarang ada. Jadi kita nggak kaget dan kita harus bisa gitu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Nah, jadi peran teknologi terhadap lingkungan kerja tuh apa, Pak? Ya, jadi peran teknologi terhadap lingkungan kerja jadi malah memperluas gitu ya, bukan mempersempit gitu ya. Betul. Jadi semakin memperluas. Apa maksudnya semakin memperluas? Jadi bahwa perkembangan teknologi ini tidak memiliki batas pada satu hal tertentu yang berkaitan dengan dunia industri atau dunia kerja, gitu ya. Nih, misal jurusan PSPT atau jurusan produksi siaran dan penyiaran televisi, gitu. Waktu 10 tahun yang lalu, gitu ya, 10 tahun yang lalu, misal gitu ya, untuk jurusan ini cenderung broadcast ya, multimedia ya Pak. Multimedia, kemudian saat ini masih masuk ke dalam rumpunnya broadcast. Nah, itu siswa atau murid-murid itu memang diarahkan secara langsung dan tidak langsung, itu mereka porsinya untuk bekerja memenuhi, nah tadi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di dunia broadcast atau pertelevisian atau perfilman. Nah, di mana pertelevisian dan perfilman itu kan dipegang oleh satu korporasi gitu kan, yang tentunya kita harus melamar pekerjaan. Kemudian kalau setelah melamar kan pasti ada diterima, nggak diterima kan, seperti itu kan. Artinya sangat terbatas. Oh, berapa sih stasiun TV yang ada di Indonesia ini? Apakah mungkin dari kita jurusan PSPT atau broadcast bisa masuk ke dunia industri tersebut? Tentunya kan terbatas. Semakin banyak lulusan, sementara daya serap tenaga kerjanya pada industri-industri tersebut itu kecil. Berarti kan apa nih? Akan menciptakan banyak pengangguran. Nah, itu memang itu yang perparah. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu dia menjadi tidak terbatas. Menjadi tidak terbatasnya gimana? Bahwa teknologi hari ini yang kita gunakan itu bisa langsung dinikmati secara real time oleh masyarakat, oleh komunitas kita melalui tadi gadget atau HP seperti itu. Nah, artinya apa? Jurusan DKV, PSPT, saya ketika lulus dengan udah adanya perkembangan teknologi, apakah saya harus bekerja nantinya di stasiun televisi? Oh, enggak juga dong. Kenapa? Kita di rumah saja bisa membangun satu komunitas industri. Ya kan? Tentunya apa tuh, Pak? Contoh, vlogger. Nah, gitu ya kan? Apakah vlogger itu juga dianggap sebagai satu entitas industri? Nah, perubahan teknologi industri dari sistem yang tadi, nah menjadi sistem yang lebih luas dan kerja yang lebih luas, itu sangat mempermudah dari teknologi yang kita nikmati sampai saat ini, gitu ya. Artinya gini, saya di jurusan PSPT, nggak mesti saya harus bekerja di stasiun TV. Saya nge-vlog aja dong, gitu kan. Belajar vlog, kemudian nanti kalau sudah banyak subscribernya, tentunya akan ada endorse. Nah gitu, akhirnya kan bisa kan dilakukan di rumah. Bahkan kerjaannya nggak mesti di rumah. Kerjaan saya cuma jalan-jalan doang. Oke guys, hari ini saya ada di Candi Borobudur, pengen tahu Candi Borobudur gimana. Itu kan saat itu juga bisa dinikmati oleh orang. Nah artinya perkembangan dunia industri itu akan semakin luas dan boleh dinikmati siapa saja. Tentunya tadi di sekolah diajari perkembangan teknologi itu tentunya kita tidak boleh melampaui batas atau melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Contohlah, ada undang-undang kalau di Republik Indonesia ini ada undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, seperti itu ya.
Nah itu makanya diajari juga di sekolah kita. Artinya tadinya kita akan menyiapkan murid 10 tahun yang lalu ini menyiapkan murid untuk bekerja di bidang dunia broadcast, tentunya dengan korporasi yang besar, tetapi dengan perubahan teknologi, nggak seperti itu lagi sekarang. Kita akan menciptakan murid-murid tentunya yang kompeten, yang bagus, yang capable untuk dapat melakukan satu komunikasi massa gitu yang bersifat sosial agar bisa digunakan sebagai pekerjaan. Nah, kayak gitu. Nah, itu memang berat. Gurunya pun udah harus banting setir gitu kan. Gimana nih caranya? Kalau gitu oke deh, di pelajaran saya setiap siswa wajib melakukan VO, voice over untuk semua. Untuk semua bidang. Nah, gitu. Itu wajib. Gitu. Kenapa? Satu saat saya tidak diterima nih di perusahaan A, ya udah saya bikin aja di rumah ngevlog sendiri gitu. Nah, dalam kerangka teknologi ini yang saling berkembang, tentunya memang kita punya kelemahan bahwa teknologi yang kita miliki di Indonesia ini secara hardware memang masih dikuasai oleh negara-negara barat. Dan China dalam hal ini juga yang punya kans dalam bidang hardware dan software. Tetapi kita bisa memanfaatkan hal itu, terutama untuk Gen Z gitu kan. Bagaimana caranya saya memanfaatkan teknologi ini bisa menghasilkan sesuatu, lapangan pekerjaan yang nanti ujung-ujungnya menghasilkan nilai ekonomi, menghasilkan uang tentunya gitu kan. Nah makanya kan banyaklah muncul vlogger, banyak muncul berbagai macam konten-konten kreator. Nah ada lagi satu tambahan pekerjaan. Berarti kita tidak hanya bekerja di bidang teknologi komunikasi televisi saja. Kita bisa loh membuka atau menjadi atau membuat satu komunitas konten kreator. Nah, kan baru lagi tuh. Dan nah, itulah jadi manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika kita memang belum menguasai sepenuhnya teknologi, tetapi paling tidak kita memiliki ide yang cemerlang untuk memanfaatkan teknologi. Gitu. Misal, sekarang yang bisa menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dalam hal ini menghasilkan keuangan, tentunya gimana caranya? Biar bisa viral. Nah, sekarang kan zamannya viral. Kalau udah ada kata hashtagnya viral, orang mau ngeliat atau nggak ngeliat, ini viral apa sih, gitu kan? Nah, paling tidak dia sudah melihat, gitu kan? Nah, itu memang itu lebih cenderung satu tatanan dunia ekonomi yang baru. Jadi konten kreator itu harus membuat satu konten yang benar-benar bisa dinikmati oleh orang banyak dan saat itu juga orang itu bisa terpengaruh. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa punya nilai ekonomi tinggi dan konsep ide yang tadi tersebut yang viral-viral itu memang kita harus memutar otak. Betul ya kan? Makanya setiap yang viral selalu ada di Indonesia dan udah banyak ribuan dan akhirnya bisa jadi terkenal seperti itu. Memang tadi tambah lagi bahwa batasan teknologi ini di masa sekarang tidak terbatas tadi. Kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau jadi artis harus cantik, ya kan, harus ganteng, gitu kan. Apakah sekarang demikian? Akan bergeser, nggak mesti cantik, nggak mesti ganteng, yang penting viral, bener kan? Nah itu dia tuh. Nah itu tuh jalur itu yang harus kita kuasai tuh, gitu. Bagaimana tentunya kita memperkaya dengan ide-ide yang brilian seperti tadi. Nah di sekolah ini kita coba bagaimana siswa itu bisa menghasilkan ide yang brilian dari hal-hal yang terkecil. Nggak mesti harus punya teknologi yang canggih. Nah itu. Jadi memang arahnya ke situ. Tentunya dengan koridor-koridor tadi yang sudah ada berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Gitu. Jadi saya juga seperti itu ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Betul. Ide itu mahal teman-teman, sebenarnya mahal banget.
Soalnya kita di PSPT ini juga belajar vlog, Pak. Di Betul. vlog Oh, kita, iya. ya, kita bikin konten, Betul. bikin iklan. Betul. Nah, itu juga sebagai salah satu acuan kita untuk kedepannya. Nah, soalnya kita di PSPT itu bikin konten itu untuk bekal kita ke depannya, dan juga kata Pak Yusuf tadi, viral. Banyak konten kreator, banyak orang-orang bikin konten yang viral, tapi viral itu mengarah kemana, Pak? Pokoknya viral aja, tapi ini isinya apa gitu loh. Tapi banyak juga yang viral yang bermanfaat, dan viral yang tidak bermanfaat juga. Nah, oke Pak. Sebenarnya jangan kita di lingkungan sekolah ini juga nerapin yang namanya remote working, Kak. Iya. Ya, jadi kita tuh fleksibilitas. Jadi kita bisa belajar di mana saja dan dari mana saja dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang gitu, Pak. Oke. Nah, kalau tadi dampak lingkungan kerja, sekarang cara mengeksplor, cara kita tahu minat bakat kita apa, Pak? Gimana cara kita tahu tuh, wah, saya mau ini deh, mau jadi ini apa mau jadi itu. Tapi kita juga harus tahu minat kita apa dan bakat kita tuh apa. Seperti apa sih cara kita mengeksplor? Iya, artinya untuk di jurusan sekolah menengah kejuruan ini, ketika kita sudah masuk ke dalam satu jurusan, tentunya karena itu merupakan satu pilihan kita gitu kan, saat kita dari jenjang SMP menuju ke SMK. Nah, mau tidak mau tadi, suka tidak suka, senang tidak senang, misalnya jurusannya jurusan A, B, C, D, E, tentunya dari jurusan-jurusan tersebut yang akan kita perkuat. Perkuat apa? Perkuat kemampuan murid, perkuat kemampuan secara verbal, non-verbal, fisik, non-fisik. Nah, dari kompetensi-kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing tadi. Nah, jadi untuk jurusan PSPT ya berarti lebih cenderung harus dikuatkan dari broadcast-nya gitu misal. Nah, terus bagaimana caranya untuk menghadapi dunia kerja yang akan datang tadi? Kita memberikan semacam kemampuan-kemampuan atau skill, baik secara formal maupun informal. Gitu. Nah, terus setelah itu juga nanti ada berbagai macam sertifikasi di kelas 3. Nah, terus tambahan lagi tadi menciptakan satu murid yang punya ide brilian. Nah, tadi gitu untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada tadi gitu. Baik, mungkin itu salah satunya gitu. Oke, Pak. Jadi kesimpulan Bapak nih. Kesimpulan obrolan kita pada acara hari ini, menurut Bapak, kita bahas revolusi industri, kita bahas teknologi zaman sekarang di era digital, kita bahas dampak positif negatifnya, itu apa, Pak? Ya. Jadi kesimpulan saya, manfaatkanlah teknologi sebaik dan secepat mungkin. Sekarang tuh harus cepat, nggak bisa kalau kita nggak cepat, kan? Manfaatkanlah teknologi sebaik dan secepat mungkin untuk menghasilkan sesuatu hal atau satu produk yang berkualitas. Nah, kenapa harus dibilang suatu hal produk yang berkualitas? Karena itu yang nanti akan menjamin kita hidup di kemudian hari bahwa kita tuh profesional gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi secara tepat, cepat, profesional untuk meniti kehidupan yang selanjutnya, dan jangan takut dengan teknologi. Betul. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, itu terus belajar, terus beradaptasi karena dunia terus berubah. Ikut adaptasi agar kita paham bagaimana dunia teknologi ke depannya. Jangan takut untuk mencoba karena kita itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, teman-teman, kalian tuh harus keluar dari zona nyaman. Jangan, pokoknya coba hal-hal baru, explore hobi minat kalian, dan setiap pengalaman baik atau buruk adalah pelajaran yang berharga yang dapat membentuk diri kita. Oke,
mungkin kita sudah di penghujung acara ya Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton acara pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di acara berikutnya dan see you next time di podcast Nyasar Nyari Serunya. Oke.